Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama aku Siti Nurhaliza Rahayu dengan NIM 17096220075. Aku berasal dari program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Mata kuliah Digital Office dengan dosen pengampu Bapak Adnan Kassofi, SPD MBA. Pada video kali ini, aku mau menampilkan sebuah tutorial bagaimana penerapan modul employee dan planning dengan menggunakan website Odoo. Selamat menyaksikan. Sedikit penjelasan bahwa Odoo merupakan sebuah aplikasi atau web yang mencakup semua kebutuhan perusahaan dengan sangat mudah digunakan dan diintegrasi. Selanjutnya, kita bisa searching Odoo lewat Google dan klik link seperti yang di layar. Maka tampilannya akan seperti ini. Karena saya belum punya akun, jadi bisa login terlebih dahulu untuk membuat akun dengan memasukkan email, nama lengkap, serta membuat kata sandinya. Jika sudah lengkap terisi semua, maka bisa langsung klik daftar dan hasilnya akan seperti ini. Akun Odoo bisa siap digunakan. Untuk langkah selanjutnya itu, kita bisa klik create. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Banyak aplikasi atau fitur-fitur yang ada pada web Odoo ini. Mulai dari website, sales, pengoperasian, manufaktur, marketing, sumber daya manusia, serta penyesuaian. Lanjut, di sini saya memilih bagian dari sumber daya manusia, ada karyawan, perencanaan, juga rekrutmen. Setelah itu, klik lanjutkan. Oke, untuk tahapan selanjutnya itu kita harus ngisi data. Di sini ada nama perusahaan, nomor telepon, negara, bahasa, skala perusahaan, serta minat utama. Untuk nama depan dan email itu udah terisi karena sebelumnya kita udah buat akun. Jadi di sini saya mengisi nama perusahaannya itu pakai nama Best World Property. Untuk nomor teleponnya itu bisa menyesuaikan. Dan untuk negaranya Indonesia, bahasanya itu kita bisa pakai bahasa Inggris. Untuk skala perusahaannya itu menyesuaikan perusahaannya untuk merekrut karyawan dari berapa hingga berapa. Di sini saya pakai skala 50 sampai 250 karyawan dan minat utamanya itu adalah saya adalah mahasiswa. Jika sudah terisi semua, maka bisa klik mulai sekarang. Setelah melakukan tahap-tahap sebelumnya, maka tampilannya akan seperti ini. Banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan di dalam aplikasi atau web Odoo. Sebelum lanjut untuk mempraktikkan salah satu fitur tersebut, kita harus beralih ke email terlebih dahulu untuk aktivasi email sebelum 3 jam. Untuk aktivasi email, kita harus buka Gmail dulu. Kemudian kita pakai akun email yang sudah didaftarkan sebelumnya di aplikasi Odoo. Nah, jika sudah, di situ tertera ada email masuk untuk activate Best World Property. Kita klik, terus ada warna hijau, klik to activate your database. Maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kan ada undang kolega, tapi kita bisa lewatin aja dengan klik lewati. Oke, aktivasi sudah selesai dan Odoo sudah siap digunakan. Untuk selanjutnya, karena di sini saya akan menggunakan modul employees, maka bisa klik employees. Nah, tampilannya akan seperti ini. Karena saya ingin mendata beberapa karyawan yang akan saya masukkan ke dalam perusahaan Best World Property, maka langsung aja klik new. Kemudian ada beberapa data karyawan yang perlu kita masukin, mulai dari nama karyawan, job position, nomor telepon, bahkan sampai foto. Terus juga ada work information, lalu ada private information, dan kemudian ada HR setting.
Lanjut, di sini saya mulai memasukkan data karyawan yang pertama, yaitu namanya ada Andri Pramesworo. Terus job positionnya, misalkan saya tulis bisnis properti. Untuk work mobile-nya dengan nomor berikut, work phone-nya juga dengan nomor yang tertera, dan masukkan juga email dari karyawan tersebut, ada andriprames23@gmail.com. Untuk departemennya sendiri itu bisa diisi dengan properti, job positionnya business property, dan manager serta coachnya itu saya sendiri, Siti Nurhaliza Rahayu. Oke, lanjut ke bagian work information. Di sini itu bagian dari alamat perusahaan. Untuk perusahaannya itu ada Bestworld Property di Indonesia. Untuk lokasinya itu ada di Jalan Gunung Sahari nomor 15, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Untuk working hours-nya sendiri bisa opsional, tapi di sini saya milih yang standar 40 jam per minggu. Dan untuk time zone-nya bisa di setel jadi Asia Jakarta. Selanjutnya kita beralih ke private information. Kalau tadi work information itu berisi data dari perusahaan, kalau private information itu berisi data pribadi dari si karyawan tersebut. Di awal-awal ada private contact, yang dimana isinya ada private address, yaitu alamat si karyawan. Kemudian lanjut isi email dari si karyawan, masukkan nomor teleponnya juga. Kemudian masukkan language atau bahasa yang digunakan. Lalu ada home work distance, yaitu jarak dari rumah karyawan ke perusahaan. Lanjut ke bawah itu ada riwayat pendidikan si karyawan, yaitu education-nya, ada certificate level, field of study, dan school. Lanjut ke sebelahnya itu ada status dari si karyawan, apakah karyawan itu single atau married. Terus selanjutnya ada emergency sebagai kontak darurat si karyawan. Kemudian ada data kependudukan kayak nasional, terus nomor KTP, paspor, gender, laki-laki atau perempuan, terus tanggal lahirnya, tempat lahir, dan juga negara kelahiran. Sekarang lanjut ke HR setting. Di HR setting ini ada status dan attendance atau point of sale. Statusnya itu bisa employee type sebagai employee, terus juga attendance-nya itu terdapat pin code sama badge ID. Di sini saya misalkan saja ya pin kodenya sekian dan badge ID-nya sekian. Jika data karyawan sudah lengkap diisi semua, maka kita dapat melihat data tersebut di bagian employees ini. Dan data karyawan yang sudah diisi sebelumnya akan terlihat pada bagian ini. Oh iya, di sini saya akan memasukkan foto untuk melengkapi data dari karyawan tersebut. Baik, ini dia beberapa data karyawan yang sudah saya masukkan tadi. Di antaranya ada dari departemen administration, production, dan juga property. Selain ada fitur employees, terdapat juga fitur departemen, yang dimana jika kita ingin membuat departemen baru, kita bisa mengklik new, dan kita bisa masukkan nama departemennya apa, manajernya siapa, dan parent departemennya apa. Tapi dengan catatan, kita harus memasukkan nama karyawannya dulu ke dalam departemen tersebut. Nanti bakal muncul di sini. Kalau tidak ada nama karyawannya, maka nama departemen yang sudah kita buat itu tidak akan muncul di sini. Baik, selanjutnya kita akan beralih menggunakan mode planning. Maksud dari planning itu sendiri adalah perencanaan schedule dari perusahaan kita atau membuat shift kerja dari karyawan yang sudah kita buat di data sebelumnya. Oke, langsung aja kita membuat planning dari shift kerja. Seperti biasa, klik new terlebih dahulu. Terus
Terus di dalamnya itu ada achieve, yang dimana ada bagian research, terus ada role, kemudian ada repeat, yang dimana kita bisa ulang di setiap minggu atau bisa dijadikan selamanya. Terus juga terdapat tanggal dan alokasi waktu. Terus juga ada fitur save as template. Langsung aja dipraktikkan. Yang pertama itu ada research. Itu masukkan namanya terlebih dahulu. Di sini saya memakai nama saya sendiri. Dan role-nya itu sebagai apa di perusahaan tersebut. Dan saya di sini memakai role manager. Untuk tanggalnya sendiri saya buat dari tanggal 9 sampai tanggal 12, yang dimana itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Untuk pukulnya sendiri mulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang. Untuk alokasi waktunya itu maksudnya total keseluruhan kerja. Di sini saya mentotalkan dari hari Senin sampai Kamis. Totalnya itu ada 12 jam. Karena udah keisi semua, bisa langsung klik save. Oke, jadi gini penampilan schedule yang sudah tadi dibuat. Selanjutnya, saya akan melakukan hal yang sama dengan membuat shift kerja dari beberapa karyawan yang sudah didata sebelumnya. Jika semua karyawan sudah dibuat shift kerjanya, maka beginilah tampilannya. Untuk melihat tampilan dari shift kerja para karyawan, bisa menggunakan fitur yang lainnya selain Gantt. Ada pivot, ada grab, bisa dengan bentuk kalender juga, terus ada list, dan yang terakhir itu dalam bentuk Kanban. Baik, itu dia penerapan modul employee dan planning dengan menggunakan website Odoo. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam mempraktikannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.